Dengan dosen pengampu Ibu Rima Deslita SSI MPD. Pendidikan Dasar Indonesia telah mengalami perubahan besar. Kita telah beralih dari kurikulum 2013 atau K13 menuju kurikulum Merdeka. Apa perbedaan dasarnya? Yang pertama, beban belajar dan mata pelajaran. Pada K13, mata pelajaran lebih banyak dan terpisah-pisah. IPA dan IPS menjadi mapel mandiri. Di kurikulum Merdeka, keduanya digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, sehingga beban belajar siswa lebih ringan dan lebih terintegrasi. Yang kedua, K13 lebih berfokus pada kompetensi dasar yang terstruktur ketat. Kurikulum Merdeka memberikan keluasan lebih bagi guru melalui teach at the right level. Guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ketiga, nilai-nilai keislaman IMI. Kurikulum Merdeka tetap mengakomodasi ciri khas madrasah. Mata pelajaran seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Tetap di nilai-nilai Islam juga dapat diintegrasikan ke dalam proyek PPRA atau Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin yang menjadi ciri khas MI. Ini adalah contoh modul ajar Bahasa Indonesia kelas 3 kurikulum Merdeka yang saya bawa. Saya akan jelaskan alurnya dari atas sampai ke bawah. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Nah, CP untuk fase B Bahasa Indonesia menyatakan bahwa siswa mampu memahami informasi dari teks yang dibacakan dan menyampaikan kembali dengan kata-katanya sendiri. Nah, terus ada peserta didik dapat menganalisis isi teks, mengidentifikasi nilai moral, dan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Terus ada peserta didik dapat menulis teks cerita pendek dengan struktur yang runtut dan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak Islam. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam teks cerita dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis motivasi dan tindakan tokoh dalam cerita dengan tepat. Nah, terus ada melalui diskusi, peserta didik dapat mengevaluasi tindakan tokoh dan mengaitkannya dengan nilai akhlak Islam menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Melalui kegiatan menulis kreatif, peserta didik dapat menyusun akhir cerita alternatif dan mencerminkan nilai rahmatan lil alamin secara kreatif dan kolaboratif. Nah, misalnya contoh ini ya, dalil Al-Quran. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Quran Al-Maidah ayat 2. Dalil ini dikaitkan langsung dengan tema cerita. Siswa diajak memahami bahwa nilai tolong-menolong dalam teks bukan hanya nilai sosial, melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diamalkan. Terus ada nilai akhlak juga. Nah, hadis ini disampaikan saat sesi refleksi akhir ya. Guru mengajak siswa mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Sabar, jujur, dan suka menolong sesama. Pembelajaran berdiferensiasi. Di bagian ini, guru menyampaikan 3 jalur belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang pertama, siswa mahir membaca teks mandiri dan menjawab soal analisis. Yang kedua, siswa sedang membaca dengan panduan pertanyaan menuju. Yang ketiga, siswa perlu pendampingan. Guru membacakan, siswa menyimak dan menjawab dengan lisan. Jadi diferensiasi ini penting karena dalam satu kelas kemampuan siswa tidak sama. Kurikulum Merdeka mengakui perbedaan itu dan meminta guru mengajar sesuai level siswa, bukan memaksakan semua anak dengan cara yang sama. Selanjutnya penilaian asesmen. Nah, yang pertama di sini ada asesmen sikap, observasi kerja kelompok, dan adab selama pembelajaran atau pengamatan. Terus ada asesmen pengetahuan, tes tertulis LKPD soal hot C4 sampai C6. Terus ada asesmen keterampilan, unjuk kerja LKPD, dan presentasi hasil cerita kreatif. Nah, yang terakhir ada asesmen spiritual, kartu refleksi berisi nilai Islam, ditambah dalil atau hadis yang relevan. Sekarang saya beralih ke buku teks Bahasa Indonesia
Lihat sekitar kelas 4 kurikulum Merdeka. Nah, ini bukunya ya. Nah, di halaman ini terdapat cerita tak muat lagi. Nah, di sini soal hotsnya, contohnya seperti yang pertama. Sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Nah, teman-teman, dalam cerita ini Lala akhirnya merelakan bajunya untuk diberikan kepada Kiki. Sikap ikhlas seperti ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang hatinya diterangin iman yang bisa berbuat ikhlas dan tidak kikir. Maka segala kebaikan yang kita lakukan niatkan karena Allah semata. Nah, jadi kaitan tauhidnya, keikhlasan malah sama dengan tanda hati yang beriman kepada Allah. Ilmu berbagi dan merelakan milik sendiri adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Nah, seperti ada dalil Qurannya. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 9, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga membutuhkan. Ayat ini sangat cocok dengan sikap Lala yang merelakan bajunya untuk Kiki. Padahal awalnya dia masih menginginkannya. Inilah sifat itsar menginginkannya, mendahulukan kepentingan orang lain yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Nah, nilai akhlaknya, hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan saling mencintai bagaikan satu tubuh. Lala dan Kiki adalah saudara. Ketika Lala memberi bajunya kepada Kiki, itu adalah wujud kasih sayang yang nyata. Inilah akhlak mulia, tidak egois, suka memberi dan mendahulukan saudaranya. Nabi SAW mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Baik, demikian hasil telah kurikulum yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan cepat memberikan gambaran nyata tentang implementasi kurikulum Merdeka di SD atau MI, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan Al-Quran dan akhlak karimah ke dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.